bintang tamu spesial kita, ada Kak Putro. Kesini. Putro ini adalah petugas BPJS 1. BPJS siap membantu. Oke, nah ini paling TOP nih, dicari seantero jagat raya oleh peserta-peserta JKN kalau misalnya terkait ada pengaduan ya. Nah, Putro juga tidak hanya menangani pengaduan, tapi juga apalagi nih Putro, keliling ke rumah sakit, terus memastikan apa nih di rumah sakitnya mungkin? Memastikan Pelayanannya diberikan dengan tepat gitu ya, sesuai hak-haknya peserta JKN. Fasilitasnya. Oke. Nah, mungkin kita sebelum menjawab beberapa pertanyaan, tadi baru satu pertanyaan. Jadi dia nanya, dia punya tunggakan dari tahun 2018. Iya, dia nggak tahu jawabnya katanya, tapi saya insya Allah bisa menjawab yang ini. Nanti gini ya, kalau ada yang nggak bisa kita jawab, mohon maaf, nanti kita bantu jawabnya. Insya Allah secara pribadi kita DM lebih lanjut, ataupun kita perlu eskalasi lagi, koordinasi dengan bagian-bagian terkait gitu. Nah, jadi gini nih Kak Putro, mungkin bisa jelasin dulu nih, kalau kita punya pengaduan nih, misalnya kan nggak sempat ketemu sama Putro, nah itu gimana tuh prosesnya? Alurnya. Alurnya. Mungkin boleh diceritakan alurnya dulu. Bisa melalui kanal banyak apa? kanal. Misalnya tatap langsung kah, atau tanpa tatap langsung? Tanpa tatap muka langsung. Nah itu seperti apa gitu? Kita di sini kanalnya itu banyak, bisa melalui aplikasi Mobile JKN, bisa juga melalui Pandawa. Oke. Nah, terus bisa juga melalui apa ya satu lagi ya? Pandawa, Mobile JKN, aplikasi yang ada di rumah sakit. Atau ini bisa juga nomor handphone BPJS 1 yang ada di rumah sakit. Nah, itu bisa. Biasanya ada terpampang gitu ya? Iya, biasanya ada flyernya di pendaftaran atau di dekat-dekat IGD. Coba aja peserta kita itu mencari. Nah, di situ ada nomor handphonenya. Itu ada nomor handphone dari petugas PIPP yang di rumah sakit sama petugas BPJS 1 yang di BPJS Kesehatan. Oh, berarti nggak hanya nomor handphonenya Putro aja ya? Bisa jadi ada nomor handphone yang dari pihak rumah sakitnya, itu bisa dikontak juga ya? Iya, bisa. Oke. Kalau Care Center 165 bisa juga? Iya, itu bisa juga. Nah, jadi ini kalau yang tanpa tatap muka ya, itu banyak channelnya ya, ada Mobile JKN, kemudian Pandawa, call center 165, terus sama nomor handphone yang di flyernya, flyer di rumah sakit, poster yang ada di rumah sakit. Nah, kalau di puskesmas gimana? Kalau di puskesmas kita nggak ada flyernya, tapi lebih ke rumah sakit ya. Tapi bisa juga kalau teman-teman mana tahu punya nyimpen nomor handphone salah satu petugas BPJS 1, itu tetap bisa mengkontak ya. Walaupun dia misalnya layanan JKN-nya sedang berada di puskesmas nih yang enggak pasnya, jadi itu bisa ya. Oke. Nah, kalau tatap muka langsung otomatis jelas ya, bisa ke kantor cabang gitu. Oke. Nah, itu biasanya tindak lanjut pengaduannya berapa lama? Tergantung ya. Pengaduannya tergantung, biasanya kalau misalnya lewat call center atau Pandawa itu biasanya dioper lagi. Itu kan mereka sortir dulu, kalau misalnya pengaduan itu bisa dijawab dengan langsung dari call center sama Pandawanya itu nggak dioper ke kantor cabang. Tapi kalau misalnya udah dioper, itu nanti kami tanganinya 1-3 hari. Oh, eskalasi SLA-nya 1 sampai dengan 3 hari ya. 1 sampai 3 hari. Iya. Oke, kita coba cek dulu ya. Kayaknya udah belum. Jangan lupa tap-tap layar ya, guys. Oke, Kak Putro kedinginan dia karena
cuaca Melabuh saat ini agak-agak mendung ya kan. Oke. Nah, kalau terkait PIPP itu kepanjangannya apa ya, Putro? Mungkin boleh PIPP rumah sakit gitu. Pemberian informasi, penanganan dan pengaduan gitu ya. Nah, di rumah sakit itu ada aplikasinya gitu ya. Kalau misalnya nih di mobile CKN nggak respon, tapi insya Allah sih tetap kita respon ya. Misalnya khawatir nih teman-teman. Nah, langsunglah ke ke petugas, ketemu di rumah sakit gitu. Nah, lalu masuk di aplikasi PIPP-nya gitu. Nah, itu bisa juga ya, tetap akan direspon ya. Itu akan direspon. Itu nanti koordinasinya petugas BPJS 1 langsung ke rumah sakit gitu. Oke. Nah, untuk yang di Pandawa insya Allah pasti akan direspon ya semuanya ya? Iya, pasti direspon. Cepat respon Pandawa 24 jam. 24 jam ya? 24 jam? Yakin? Iya, yakin lah ya. Insya Allah terkait penanganan pengaduan pasti 24 jam ya akan diresponnya. Pasti direspon. Oke. Nah, jadi teman-teman nggak usah, Sobat JKN nggak usah khawatir gitu. Nah, kalau misalnya terkait pengaduan maupun di mobile JKN ataupun di Pandawa itu pasti akan kita tindak lanjuti gitu. Apalagi ya. Nah, kalau di mobile JKN kita tahu notifnya udah dibales atau belum, itu gimana ya, Putro? Nah, itu pernah dapat nggak ada infonya gimana gitu, apa notifnya gitu? Jadi ketika kita buat pengaduan lewat aplikasi mobile JKN, nanti kan kita udah buat tuh. Terus nanti masuk itu apa ke kantor cabang atau ke Senada gitu kan. Nanti kita akan direspon nih, ada penanganan dari kantor cabang ataupun Senada. Nanti akan masuk notifikasi kita itu melalui email. Di email gitu ya? Email bahwa memang pengaduan kita udah ditangani gitu. Dan kita bisa lihat jawaban yang sudah ditangani itu bisa juga kita kita lihat lewat email ataupun langsung buka ke aplikasinya gitu. Gitu. Berarti akan tindak lanjutnya itu muncul di aplikasi mobile JKN-nya kita? Iya. Oke. Nah, tapi di email juga akan masuk ya? Juga akan masuk. Pastikan untuk cek emailnya ya? Iya. Oke, ya. Habis itu nanti juga kita ketika nanti ada jawaban dari pihak kantor cabang ataupun Senada, itu misalnya nih jawabannya kurang paham nih pesertanya, itu kita bisa balas lagi. Itu ada pilihannya nanti tanggapi. Kalau nggak salah tanggapi atau memberi tanggapan, nanti akan dibalas lagi gitu. Sampai nanti ke proses akhirnya itu selesai, di close atau diberi rating. Nah, pastikan juga nih ya, Sobat JKN yang udah terespon, itu di mobile JKN-nya kasih ini ya, rating sama ulasan gitu. Nah, itu karena nanti kalau nggak di close, itu akan tetap gantung gitu ya? Iya, itu akan tetap gantung. Nah, jadi jangan lupa gitu ya, ketika udah apply pengaduan di mobile JKN, untuk cek, habis itu kasih balasan gitu ya. Ini belum ada nih yang nanya-nanya lagi ya. Oke, Sobat JKN, ada lagi. Nah, sejauh ini Putro biasanya kalau ada pengaduan lebih terkait apa ya, Putro? Sama ini pengaduannya itu yang masuk terkait paling banyak itu sikap petugas. Ya. Lalu juga waktu tunggu. Sikap petugas nih dari siapa nih? Dari petugas rumah sakit ya?
petugas Faskas. Oh, Mana